Saya akan bicara mengenai nilai ekonomi karbon. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, yeah. Jadi itu ada Perpres 98 tahun 2021. Bu Siti pasti udah bacaannya tiap hari nih. Nah, tapi nanti saya akan juga tanya ini sebagai akademisi sampai di mana ini Perpres ini berjalan, gitu kan? Nah, dari situ kalau kita lihat, saya agak sinikal ini, untukmu wahai PBB, gitu kan? Karena apa? Karena loh kok kita ini bukannya meladeni kepentingan nasional, tapi ini nih target NDC pada ayat 3, ya kan, tertuang dokumen NDC disusun bla bla bla, ditetapkan oleh menteri, disampaikan ke PBB, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, baseline emisi gas rumah kaca pada 2030 itu sudah ditentukan angkanya, yaitu 2,8 miliar ton atau 2.800 juta. Nah, kemudian baseline ketahanan iklim serta target ketahanan iklim ini sudah ditetapkan. Karena kita udah digiring oleh internasional, kamu bilang 29% menurunkan, 41 menurunkan, baseline-nya berapa? Ini udah diikat. Saya nggak tahu angkanya ini dari langit, dari mana, hitungannya pasti ada. Tapi saya belum tahu persis angka ini seperti apa, dihitungnya dan baginya ke masing-masing provinsi seperti apa. Nah, kemudian target NDC itu disebutkan nih, pengurangan emisi gas rumah kaca 29% itu merupakan target pengurangan emisi sebesar 834 juta ton CO2 ekuivalen. Jika dilakukan sendiri. Nanti saya tanya Bu Siti nih, jika dilakukan sendiri itu sendiri oleh siapa? Sendiri APBN, sendiri swasta, sendiri negara, atau apa kita belum tahu. Nah, kemudian yang kedua, pengurangan emisi gas rumah kaca sampai dengan 41% merupakan target pengurangan emisi sebesar 1.180 juta ton CO2 ekuivalen. Ini tulisannya banyak yang salah karena ini copy paste dari Perpres ya. Jadi kalau PDF di copy sering angkanya berubah-ubah. Atau apa? Notifikasinya nggak sama, kayak CZE ini sebenarnya CO2E sebenarnya. Nah, ini target NDC kita. Saya tanya ke Bu Siti, yang dimaksud dengan 41 itu jika dilakukan kerjasama dengan internasional itu seluruhnya, sebagian, atau gimana? Ngitung 41%-nya ini loh. Secuilnya yang tambahan dari 29 ke 41 itu kan lumayan, banyak itu. Kan itu hampir 10% sendiri kan, 29, ya 10% naik. Nah, apakah 10% tadi itu kalau dibantu internasional? Ini nanti tolong kalau ada yang tahu, kita diskusikan. Kemudian yang ramai di dalam negeri sekarang adalah volumeting. Nah, pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai dimaksud itu didukung utamanya oleh pengendalian emisi gas rumah kaca sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan atau penguatan karbon pada tahun 2030. 2030 itu tinggal 8 tahun lagi. Dengan pendekatan karbon net sink dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Nggak ada yang hitung untuk sawit, nggak ada untuk gambut, tahun ini nanam mangrove juga nggak ada duitnya, dan seterusnya. Ini semuanya itu adalah bagian dari volumeting itu sendiri ya, di dalam ini. Target kita 2030 itu sudah volumeting. Nah, kemudian strategi implementasinya itu begini bunyinya, ketentuan mengenai penyusunan Stranas itu dan peta jalan NDC diatur dalam peraturan menteri. Nah, ini peraturan ini harus keluar lambat-lambatnya 1 tahun setelah Perpres. Bulan Oktober, ini sudah bulan Agustus.
Nah, penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim dikoordinasikan oleh menteri. Menteri yang pakai huruf besar itu adalah menteri yang mengurus lingkungan hidup. Jadi menteri LHK sekarang. Tetapi di dalam koordinasinya dikoordinir oleh menteri koordinator maritim dan investasi. Nah, penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim dalam pasal 6 dilakukan pada sektor dan subsektor. Sektor dan subsektor itu tidak sama dengan sektor kehutanan, sektor ini enggak. Nanti ada sektor subsektornya ada lagi. Nah, sektornya ini. Nah, ada sektor di sini dan kesukaan kok teman-teman yang di biro hukum atau yang di hukum kok senang menggunakan dan atau ya yang dulu sudah dihapus itu ya. Ini coba kalau kita baca, sektor itu terdiri dari energi, limbah, proses industri, pertanian, kemudian kehutanan, dan atau sektor lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini saya agak khawatir nih, kehutanan mau ngeles lagi, kalau kehutanan nggak bisa nanti biar KKP atau gitu gimana? Karena nanti nyambung dengan berikutnya. Jadi ini ada istilah ini. Nah, Mbak Siti coba nanti didalami ya. Kata dan atau ini kenapa selalu muncul dan disukai oleh kawan-kawan yang bermain di peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ada lagi dan atau yang tadi saya singgung tadi. Pengelolaan gambut itu juga masuk. Kemudian subsektor lain dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sektor lain sebagaimana dimaksud pada ayat 21 ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri huruf kecil yang terkait. Jadi misalnya ditetapkan oleh menteri LHK apabila atau setelah berkoordinasi dengan menteri KKP misalnya. Itu maksudnya di situ. Nah, kemudian di pasal 8-nya bunyinya mitigasi perubahan iklim sektor lain untuk sektor kelautan atau blue carbon dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Jadi mitigasi di laut itu oleh KKP. Nah, kebijakan sektor kelautan atau blue carbon sebagaimana ayat 1 di atas dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ini lebih seru lagi dapat dipertimbangkan dalam aksi mitigasi perubahan iklim sektor lain untuk sektor kelautan atau blue carbon dalam rangka pencapaian target NDC. Jadi sekarang KKP itu belum dihitung sama sekali sumbangannya walaupun dia 2/3 dari wilayah Indonesia dan kalau kita membuat aforestasi, nanam mangrove dan seterusnya di laut nggak dihitung, nggak bakalan dapat penghargaan gitu. Nah ini yang menurut saya kita melakukan aforestasi di Bali ini ngapain toh nggak bakal dihitung nih karena nunggu nanti kalau memang ini. Nah menteri ini huruf besarnya menteri pakai huruf besar menetapkan sumber emisi gas rumah kaca lainnya sebagaimana tadi di ini berdasarkan usulan dari menteri terkait. Jadi kalau menteri KKP nggak ngusulin ya nggak ditetapkan gitu kira-kira. Nah, ini yang ini. Kalau bagi menteri KKP ya ngapain aku repot-repot ke situ ngukur terus nyerahin hitungan terus ditanya oleh PBB dan seterusnya nggak usah usul saja gitu kan kira-kira. Nah kemudian pasal 12-nya ini laporan ini yang laporan seru juga ini. Jadi laporan emisi gas rumah kaca itu setiap tahun harus dilaporkan. Mulainya kapan nggak tahu, tapi kan tinggal 8 tahun harus sudah mulai dong sekarang ngukur gitu kan. Pertama pelaku usaha kepada bupati, wali kota, gubernur atau menteri terkait dengan persetujuan teknis yang didapatkan paling lambat bulan Maret. Jadi tahun ini, bulan Maret lalu, SK-nya belum keluar, aturannya belum keluar, berarti belum bisa buat laporan dong. Nah, kemudian yang berikutnya, bupati atau wali kota menyampaikan laporan hasil inventarisasi emisi gas rumah kaca kepada gubernur.
ya kan, melalui aplikasi berbasis web. Ini bukan web ya, berbasis web paling lambat bulan Maret. Aplikasinya belum ada, SK-nya belum ada, Maretnya sudah lewat jauh. Berarti tahun ini sudah pasti nggak ada laporan itu. Nah nanti yang dibawa ke mana itu, ke KOP, apa yang mau dilaporkan? Nggak tahu saya. Nah kemudian gubernur menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada menteri melalui aplikasi berbasis web paling lambat bulan Juni, bulan lalu, 2 bulan yang lalu. Ini juga belum bisa. Nah menteri terkait menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada menteri dengan menteri M besar, berarti ke menteri LHK, melalui aplikasi berbasis web paling lambat bulan Juni. Ini juga belum bisa. Lah menteri lapor ke siapa? Dan kapan? Itu nggak diatur di dalam pasal 12 ini. Jadi menteri dengan huruf besar, itu lapornya ke siapa? Rasa-rasanya apakah laporannya ke presiden atau ke PBB gitu loh. Nah ini yang menurut kami di Perpres ini tidak begitu jelas diatur. Nah kemudian pasal 14 ini yang saya agak keras di sini, terus terang saja. Penyusunan baseline emisi gas rumah kaca nasional dikoordinasikan oleh menteri pakai M besar dan menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kemaritiman. M-nya kecil tetapi lebih tinggi posisinya, yaitu Menko Kemaritiman dan Investasi. Jadi yang dikoordinasikan antara menteri M besar dengan Menko, gitu kan? Nah, tapi siapa yang memimpin gitu loh? Mengkoordinasikan satu dengan yang lebih luas, tetapi tidak jelas siapa yang memimpin di situ atau siapa yang tertinggi di dalam forum itu, gitu ya. Nah, kemudian baseline emisi gas rumah kaca nasional memuat baseline sektor dan total baseline emisi dari semua sektor. Hasil penyusunan baseline tadi ditetapkan oleh menteri dengan huruf besar dan dituangkan dalam dokumen NDC, dokumen internasional. Ini dokumen NDC ini berarti yang menetapkan itu LH, yang mengkoordinir menteri maritim. Nah kalau kita lihat lebih lanjut, subsektor kehutanan, pengelolaan gambut, mangrove dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Jadi ada 2 menteri. Menteri LHK itu punya M besar dan punya M kecil. Dalam hari ini menteri di bidang kehutanan, yaitu LHK. Nah, kemudian penyusunan baseline emisi gas rumah kaca sektor dikoordinasikan oleh menteri yang M besar dan menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan kemaritiman investasi dengan melibatkan menteri yang terkait. Hasil penyusunan baseline emisi gas rumah kaca ditetapkan oleh menteri M besar. Nah, di situ yang menurut saya agak sedikit governance-nya tidak begitu jelas. Nah, di pasal 16-nya, selain pedoman penyusunan baseline emisi gas rumah kaca sebagai dimaksud, maka harus dilakukan pada baseline emisi gas rumah kaca nasional. Nah, tadi dikatakan dari daerah, dari pelaku usaha ngumpulin ke bupati, bupati ngumpulin ke gubernur, gubernur ngumpulin ke menteri. Tetapi di sini dibilang baseline emisinya gas rumah kaca nasional itu mungkin bayangan saya, tadi terhadap angka yang sudah ditetapkan tadi, kemudian disandingkan dengan yang dilaporkan dari bawah. Kalau kurang, mungkin Mas Hesti yang dipanggil, Bali kok belum, kurang kamu tambahin penyerapannya gitu. Dengan nanam mangrove lagi sama sweet, misalnya kayak gitu. Nah ini yang saya belum bisa melihat. Nah hasil inventarisasi emisi gas rumah kaca provinsi dan kabupaten, ini sebagai acuan ya. Kemudian emisi dalam kurun waktu tertentu, kemudian kaitannya dengan RPJMD, dan aspek ekonomi dan sosial. Nah batas emisi gas
rumah kaca. Ini yang lebih rumit, susah sekali lagi adalah di sini. Batas atas emisi gas rumah kaca subsektor. Jadi nanti akan ditentukan kehutanan batas atasnya sekian, lingkungan ESDM sekian, ini sekian gitu. Itu kemudian diturunkan ke masing-masing penerbangan sekian, truk dan angkutan darat sekian dan seterusnya, itu ada batas atasnya. Yang lebih dari batas atas itu akan dikenai pajak karbon, kira-kira gitu. Singkatnya, ini saya masih terus tak pelajari. Nah, kemudian ini kembali yang pertanyaan sama tadi, sebenarnya menteri koordinatornya itu siapa gitu kan? Kalau pelaksanaan mitigasi itu dikoordinasi oleh menteri dan juga menteri koordinator gitu loh. Nah, ini sebenarnya yang menteri koordinatornya siapa gitu. Ini juga ini. Nah, kemudian pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi aksi mitigasi perubahan iklim dikoordinasikan, sama persis kalimatnya, dikoordinasikan oleh menteri dan menteri koordinasi. Jadi Menko, gitu loh, menteri dan Menko. Nah, pemantauan dan evaluasi aksi mitigasi perubahan iklim provinsi dilakukan oleh gubernur. Gubernur ini yang ditugasi siapa saya nggak tahu. Apakah di Bali misalnya, apakah ke Balai Perubahan Iklim misalnya? Enggak juga kali. Atau ke dinas. Ke siapa Mas Hesti? Ke dinas kali. Ada di Bapeda. Oh, ada di Bapeda. Nah, akhirnya ke Bapeda. Bapeda itu ngukur ngerti enggak ya? Punya pasukan pengukur enggak gitu. Nah, kemudian hasil pemantauan dan evaluasi aksi mitigasi tadi disampaikan ke menteri gitu. Nah, ini yang ada relevansinya dengan training kita di situ. Nah, ini pasal blue carbon tadi sudah saya singgung, nanti kita baca lagi di pasal 32. Kemudian nah tata laksananya ini, tata laksana dari ini lebih rumit lagi. Ini penyelenggaraan perdagangan karbon menggunakan batas atas, kemudian kalau melebihi dia akan dikenai pajak dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang menarik, mutual recognition untuk perdagangan karbon luar negeri. Nah, ini nanti juga tolong bisa ini. Nanti saya share bahan ini. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah Komrah ini. Komrah, tahu ya Komrah ya, komisi pengarah. Tadi semua menteri tadi, kemudian diarahkan satu ketuanya itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Wakil ketuanya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Anggotanya ada 13, tetapi apapun penetapannya itu oleh Menteri dengan M besar, yaitu Menteri nomor 3. Ini secara keorganisasian saya membayangkan waktu rapat itu terus siapa berbicara apa dan bagaimana, siapa nyuruh, siapa disuruh, dan hubungan satu dengan yang lainnya seperti apa gitu ya. Nah, batas penyelesaiannya tinggal 2 bulan lagi, peraturan pelaksanaan harus sudah jadi. Karena bunyinya peraturan pelaksanaan dari peraturan presiden ini ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak Perpres diundangkan. Nggak tahu kok kemarin atau tadi kemarin pidato presiden kok nggak tanya ya. Mudah-mudahan sebenarnya harusnya ditanya, tinggal 2 bulan kamu udah jadi belum tuh Perpresnya nilai ekonomi karbon yang kata Pak Menteri Maritim, Menteri Koordinator Maritim, it will become our wealth, akan menjadi kekayaan Indonesia yang luar biasa dari karbon ini, karena kita punya hutan yang luas, dan seterusnya. Nah, tapi SK-nya belum ada. Belum bisa berdagang, belum bisa mendapatkan uang, belum ada yang nanam. Nah, padahal kan delta yang diukur adalah delta baseline terhadap penyerapan gitu loh. Nah, ini oleh karena itu diperlukanlah yang disebut pelatihan ukur dari tingkat bawah. Itu yang saya coba pahami, karena saya dikejar-kejar terus sama Bu Siti untuk ngadakan trainingnya ini opo isine kan gitu kan. Kalau nggak ada relevansinya ya ngapain gitu loh. Nah, kalau Komang yang dipikir, Pak, supaya aku dapat dagang, dapat duit, gimana caranya kan gitu kan. Nah, tapi saya nggak tahu juga lah caramu gimana, cara ngitung aja kamu nggak ngerti gitu kan.
caramu cuma nancep terus ke lapangan, tapi ngukurnya gimana, siapa yang dilapori, gimana siapa yang mengumpulkan laporannya, kemudian dinilai oleh siapa dan seterusnya dan seterusnya. Itu dari saya. Terima kasih atas mau mendengarkan saya, karena saya orangnya kayak gini memang dari dulu. Jadi membuat disruption supaya kita berpikir dengan bebas dan kita bisa mencari jalan yang terbaik. Gitu Mas Esti, Mbak Siti dan Komang. Thank you. Ya, ingin menanggapi beberapa hal, Pak. Monggo. Apa di PPRK, ada di PPRK kita